Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berhubung karena adanya permintaan dari beberapa teman untuk dibuatkan soal kompetensi manajerial. Maaf, baru sempat lagi bikin soal kompetensi manajerial. Sebenarnya manajerial itu sama dengan TKP, cuman di sini di P3K dia dipisah antara manajerial dengan sosiokultural. Kalau di TKP dia digabung ya, menjadi satu. Baik, yang perlu digarisbawahi sebenarnya kita sudah dikasih oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kisi-kisi ya, atau bagaimana menjawab soal P3K manajerial itu ya. Ini di sini sudah sangat jelas bahwa di manajerial itu, kompetensi manajerial itu mencakup 8 kompetensi berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Insya Allah kalau kita sudah paham betul, tidak perlu dihafal, dikuasai, maksudnya paham, kuasai betul, sudah paham betul, insya Allah akan mudah dalam menjawab soal-soal kompetensi manajerial ya. Baik, sebelum lanjut teman-teman, saya sarankan untuk kepoin channelnya para guru. Di sini ada banyak sekali materi-materi P3K yang teman-teman bisa lihat sesuai kebutuhan teman-teman. Sudah hampir lengkap untuk semua mapel, jadi teman-teman tinggal lihat video, klik video atau playlist juga bisa. Di situ teman-teman bisa lihat apa yang teman-teman butuhkan, mapel apa. Saya sudah buatkan playlist per mapel ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, sejarah, PKN, kemudian IPS, ada bahasa Indonesia juga, PAUD. Kemudian ada soal wawancara, ini pembahasan soal sosiokultural. Bagi teman-teman yang pernah ujian silahkan tonton, insya Allah tidak akan jauh beda dari situ ya. Ada juga soal untuk SD atau PGSD ya. Jadi silahkan teman-teman buka di playlist ya. Baik, kita lihat ada integritas, ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian 7 mengelola perubahan, yang terakhir adalah pengambilan keputusan ya. Jadi ini harus dipahami baik-baik. Jika teman-teman mau, nanti saya simpan di deskripsi tentang Permenpan ini ya. Ini ada kamus kompetensi manajerial, definisi dari integritas, konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Itu dia definisi dari integritas itu sendiri ya. Kemudian di sini di integritas ada beberapa level. Ini ada level 1, level 2, 3, 4 sampai level 5 ya. Sampai level 5 ini juga harus dipahami ya. Kemudian ada indikator perilaku ya. Tapi saya tidak terlalu masuk di indikatornya, nanti teman-teman bisa baca ini lebih detailnya indikator perilakunya kalau memang teman-teman mau, nanti saya simpan linknya untuk di-download ya. Ini ada beberapa level untuk integritas. Yang pertama, mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dan kapasitas pribadi ya. Jadi itu dia. Kemudian level 2, mampu mengingatkan, mengajarkan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma dan etika organisasi. Kemudian yang ketiga, level ketiga, yaitu mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Kemudian yang keempat, mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Level kelima, mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Jadi role model itu bisa menjadi panutan ya teman-teman.
Oke, jadi di integritas ada 5 level ya. Tapi yang rata-rata dipakai itu 1212 ya. Oke, kita lanjut. Ada yang kedua, ada kerjasama. Nah, ini dia kerjasama mampu menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Ya, jadi ini tidak perlu dihafal semua, cukup dipahami saja ya teman-teman. Kita apalagi yang sudah sepuh-sepuh, di atas 30-an itu agak susah untuk menghafal, cukup dipahami baik-baik ini. Di sini juga ada beberapa level kerjasama, ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 level juga ya. Level pertama itu berpartisipasi dalam kelompok kerja ya. Yang kedua, level kedua menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Kemudian yang ketiga, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Kemudian yang kelima, membangun komitmen tim sinergi. Yang keempat ya, maaf. Yang kelima, menciptakan situasi kerja sama secara konsisten baik di dalam maupun di luar instansi. Ya, cukup dipahami ya teman-teman. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi juga terdiri dari beberapa level, yaitu 5 level juga. Nih, komunikasi, kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Di komunikasi itu sangat perlu ya. Ini ada beberapa level. Level 1 menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Kemudian yang kedua, aktif menjalankan komunikasi secara informal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Level ketiga, berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, kompleks. Yang keempat, mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dan level yang kelima, menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kerja. Yang keempat, ada orientasi pada hasil. Ini ada orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil, kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Di sini juga ada 5 level. Level pertama, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Yang kedua, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Mencari mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Yang ketiga, menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja. Yang keempat, mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. Yang kelima, meningkatkan mutu pencapaian organisasi. Jadi ini ada indikator-indikatornya masing-masing ya. Kalau teman-teman pahami seluruhnya ini, insya Allah ringan ya, sangat ringan. Ya, yang kelima ada pelayanan publik. Ini kompetensi manajerial yang kelima, pelayanan publik, kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok golongan partai politik. Ini juga ada 5 level. Yang pertama, level 1 menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Yang kedua, mampu mensupervisi, mengawasi, menyelia, dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik secara transparan.
Yang ketiga, mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja. Yang keempat, mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan, pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional. Level yang terakhir, mampu memastikan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau partai politik. Kemudian yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Ini dia definisinya. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemajuan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi dia juga punya 5 level, ini indikator perilaku. Level pertama adalah pengembangan diri. Jadi biasa ada soal mengembangkan diri, silahkan pilih jawaban itu. Ada kata kunci ya di soal teman-teman, jadi teman-teman harus jeli melihat kata kunci. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, memberikan umpan balik, membimbing. Kemudian yang keempat, menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran. Yang kelima, menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Selanjutnya yang ketujuh adalah mengelola perubahan. Ini definisinya, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Ada 5 level juga. Yang pertama, mengikuti perubahan dengan arahan. Yang kedua, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Kemudian membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat. Yang keempat, memimpin perubahan pada unit kerja. Yang kelima, memimpin, menggalang, dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi atau nasional. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini kadang agak membingungkan soalnya ya. Jadi harus baik-baik dalam mengambil keputusan. Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas putusan yang diambil. Itu dia definisi dari pengambilan keputusan. Dia juga punya 5 level, mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan. Yang kedua, menganalisis masalah secara mendalam. Yang ketiga, membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan, mitigasi risiko. Yang kelima, menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang atau strategis berdampak nasional. Jadi saran saya yakin mungkin sebagian besar teman-teman sudah punya ini di laptopnya atau di HP-nya, silahkan dibaca-baca sambil diamati baik-baik, dipahami ya, insya Allah. Hanya ini kuncinya teman-teman untuk sukses di kompetensi manajerial ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ini fokus di manajerial saja ya. Di manajerial ada 25 butir soal. Kemudian waktu sekitar 20 menit ya. Karena 40 menit untuk bergabung dengan sosiokultural. Kemudian di bentuk skor ada 4, 3, 2, 1. Jadi minimal nanti kita punya
minimal di 3 ya, jangan sampai memilih option yang bobotnya bentuk skornya 2 atau 1 apalagi 0 ya. Usahakan kita hanya berada di sini. Kalau bisa ya kita maksimalkan di poin 4 ini agar mendongkrak nilai kita ya. Bobot nilai ada 4, perolehan skor maksimal itu 100 ya. Jadi hati-hati ya. Saya yakin kalau teman-teman terbiasa menjawab yang biasa ikut CPNS, menjawab TKP itu agak mudah ya. Sudah terbiasa. Baik, kita coba kerjakan soal yang pertama. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengalah saja. E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Ini saya langsung bol ya teman-teman, lupa perbaiki akibat buru-buru karena banyaknya permintaan yang mau ujian besok ya. Oke, jadi jawaban terbaik ada di option C, yaitu saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah ya. Jangan hanya mau memenangkan ego sendiri ya, atau membuat konspirasi ya, jangan ya. Kalau ini saya pikir poin 3 ya. Seperti itu teman-teman. Kita lihat pembahasannya, jadi dia berada di kompetensi kerjasama level 2, menumbuhkan tim kerjasama partisipatif dan efektif ya. Karena kalau kita memilih option selain ini, maka endingnya akan tidak seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. C. Marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Saya yakin teman-teman pasti setelah membaca, menyimak tadi, yakin pasti tahu jawabannya yang mana. Jadi jawabannya adalah merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri ya. Mengelola perubahan level 2, ini mengelola perubahan, kompetensi mengelola perubahan, dia berada di level 2, proaktif, beradaptasi mengikuti perubahan. Nah, ini dia di sini. Proaktif, merasa tertantang, bersemangat dan segera mengikuti perubahan. Kalau ini saya pikir dia poin 3 ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Bagaimana teman-teman? Oke, jadi jawabannya adalah berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya ya. Ini ada kasus di fitnah ya. Di fitnah ini komunikasi, jadi usahakan berkomunikasi secara efektif ya. Nih, berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit, kompleks. Jadi harus tetap tenang ya, harus komunikasi harus tetap dijaga meskipun dalam keadaan emosi ya. Yang menanggapi ini agak panas ini juga ya.
Kalau ini saya pikir poin 3 ya. Oke. Kalau teman-teman sudah paham di sana tadi pasti mudah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Kita lanjut di kantor Anda. Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengrusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Ya, nih, jadi jawaban terbaik atau memiliki poin 4 ada di option D ya, yaitu melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Dia berada di kompetensi integritas ya. Level 2, mampu mengingatkan, mengajarkan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi ya. Ini dia melapor ke bagian perlengkapan, itu artinya dia mengajarkan untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi ya. Oke. Kalau ini saya pikir poin 3 ya. Jadi usahakan teman-teman bisa dapat poin 4 terus nanti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Oke, jadi jawaban terbaik ada di option E, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja ya. Ini demi kelancarannya ini divisinya minta lembur, tapi padahal dia sudah berjanji dengan ibunya untuk diantar ke dokter. Jadi solusi terbaik adalah meminta izin dulu kepada atasan, mengantar ibu, kemudian kembali lembur lagi ya. Di sini dia berada di kompetensi integritas dan kerjasama. Ya, integritas level 1, mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika, organisasi dalam kapasitas pribadi ya. Kemudian kerjasama, berpartisipasi dalam kelompok. Jadi dia meskipun ada masalah pribadi, dia tetap ikut berpartisipasi kembali setelah menyelesaikan masalah pribadinya. Kemudian dia sudah meminta izin, itu sudah sesuai dengan nilai, norma, maupun etika ya, sudah minta izin kepada atasan dalam kapasitas pribadi ya, untuk mengantar ibunya periksa dulu ke dokter seperti itu. Oke. Mungkin ini yang bisa dapat poin 3 ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelangkan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahuluinya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. D. Melewatinya saja. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil minta izin untuk mendahuluinya.
Jadi jawaban yang tepat adalah menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan ya. Ini levelnya adalah kompetensinya kerjasama. Level 2, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Kan enak kalau atasan kita ajak barengan ya, naik motor daripada dia hanya jalan kaki. Kalau memelankan motor, sampai kapan kita akan memelankan motor ya? Hanya mengucapkan salam, siapa tahu dia juga kelelahan jalan ya. Kemudian saya akan menghentikan kendaraan dan mohon izin untuk mendahulunya. Ini juga kurang bagus ya. Jangan sampai dia hanya malu untuk nebeng sama kita ya. Melewatinya saja, ini kurang ajar nih, tidak boleh ya. Saya akan mengurangi kecepatan sambil minta izin untuk mendahulunya. Ini yang mungkin bisa mendapat poin 3 ya. Maaf, yang ini ya. Yang ini saya pikir karena ada salamnya ya. Kalau ini kurang bagus ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jadi jawaban yang terbaik ada di option E ya. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik ya. Itulah pemimpin yang terbaik karena bersama-sama ya. Terkadang orang hanya kalau menstimulasi berarti dia tidak ikut dong, tidak ikut bersama-sama bekerja. Dan seorang pemimpin itu harus jadi role model, harus jadi panutan atau ya seperti itu, contoh kepada bawahannya. Level 3, efektif membangun tim kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ini cukup efektif ya. Cukup efektif kalau kita mengajaknya secara bersama-sama ya. Tidak hanya nunjuk-nunjuk ke sana kemari ya. Oke, saya rasa itu saja dulu contoh soal yang sempat saya buat untuk manajerial ini. Intinya pahami saja itu yang permempan. Ada 8 kompetensi, dipahami baik-baik dengan indikatornya. Insyaallah kalau sudah paham dengan itu, kompetensi manajerial akan mudah diselesaikan dengan nilai yang memuaskan insyaallah. Itu saja dulu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.